Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ganggara Pratama Ditya. Saya adalah mahasiswa UT asal UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang kedua untuk mata kuliah basis data, di mana pada praktikum kali ini kita diminta untuk membuat eh, sebuah basis data menggunakan MySQL atau MariaDB yang ada pada aplikasi XM. Eh, Basis data tersebut memiliki tabel atau entity dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan eh, semuanya memiliki atribut-atribut yang sesuai. Baik, kita langsung saja untuk memulai praktikumnya. Langkah pertama sebelum kita membuat database adalah kita perlu untuk menginstal aplikasi Exam. Di sini saya sudah menginstal aplikasi Exam. Jika belum menginstal, boleh diinstal dulu aplikasi Examnya, karena di dalamnya terdapat MySQL yang akan kita gunakan untuk membuat database. Baik, setelah aplikasi Exam terinstall, kita start modul Apache dan start MySQL. Baik, selanjutnya kita bisa menggunakan command prompt untuk mengakses MySQL-nya, atau saya pribadi menggunakan ekstensi MySQL Shell yang ada di Visual Studio Code. Untuk instalasi MySQL Shell ini bisa didapatkan di extension Visual Studio Code. Ini jika belum terinstall bisa diinstal terlebih dahulu. Tapi jika teman-teman mau menggunakan command prompt juga bisa, ataupun bisa juga menggunakan halaman PHP My Admin. Ya, ini. Untuk pembuatan database-nya juga bisa dibuat di PHP My Admin. Untuk mengaksesnya, buka saja localhost PHP My Admin. Tentu saja setelah MySQL di aplikasi Exam sudah dijalankan. Ya, selanjutnya setelah saya memastikan MySQL sudah berjalan di aplikasi Exam, kita akan membuat koneksi antara MySQL Shell dengan server MySQL-nya. Kita klik New Connection, kita buat captionnya. Yang perlu diperhatikan adalah hostname ini
kita menggunakan localhost, protokolnya MySQL, dan portnya adalah 3306. Untuk mengetahui port ini, kita bisa tahu dari ini, server MySQL-nya mendapatkan port 3306. Baik, selanjutnya username-nya kita menggunakan root, tidak perlu diberi password dulu, apa kita oke saja. Setelah kita memiliki connection dengan MySQL, kita buka, ini kita oke, no. Ya, ini adalah tampilan awal dari MySQL shell. Kita coba dulu untuk membuat satu database. Sini kita akan membuat database dengan nama rumah sakit. Kita run, klik simbol ini untuk merun atau tekan Ctrl Enter. Kita klik. Ya. Jika kita ingin melihat database yang sudah kita buat, kita ketikkan. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat. Kita selanjutnya akan mengisinya dengan tabel-tabel atau entitas-entitas beserta atributnya. Setelah membuat database, kita akan mengisi database tersebut dengan tabel-tabel. Di sini terdapat 6 entitas, berarti kita akan membuat 6 tabel, yaitu tabel dokter, ada tabel dokter admin, administrator, pasien dokter, ada tabel pasien, dan tabel daftar. Untuk membuat tabel, kita menggunakan perintah create table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya dan atribut-atributnya. Kita coba saja create. Ya, di sini terdapat error yaitu no database selected, karena saya melewatkan satu langkah, yaitu setelah kita membuat database rumah sakit ini, kita pilih database rumah sakit ini untuk digunakan, yaitu dengan mengetikkan ya. Jika sudah ini, baru kita bisa membuat tabelnya. Oke, berhasil. Kita coba lihat tabelnya apakah sudah masuk. Ya, ini adalah tertulis tables in rumah sakit, berarti kita sudah memiliki satu tabel atau entitas bernama pasien yang ada di database rumah sakit. Kita lanjutkan untuk tabel-tabel yang lainnya.
Baik, eh, di sini saya sudah membuat semua tabel dari yang berdasarkan dari IRD. Ada 6 entitas di sini, berarti ada 6 tabel. Ada tabel administrator, ada tabel dokter, tabel pasien, tabel daftar, ada tabel dokter admin, ada tabel pasien dokter. Langkah selanjutnya adalah kita membuat relasi antar tabel ini, terutama yang menggunakan foreign key. Langkah selanjutnya adalah kita membuat relasi antar tabel atau entitas. Untuk pembuatan relasi, menurut saya lebih efektif di halaman php-myadmin. Jadi di panel database ini kita klik database kita, yaitu database rumah sakit. Oke, di sini tampak tabelnya. Kemudian kita klik more dan kita masuk ke mode designer. Ya, di sini tampak 6 tabel. Jadi kita tinggal menghubungkan relasinya. Untuk membuat relasi di sini disebutkan apa saja yang menjadi foreign key. Oke, kita harus mengatur ini, pengaturan foreign key-nya. Baik, untuk mengatur foreign key-nya, masuk ke tabel yang dipilih, kemudian masuk ke panel, klik panel structure dan klik no more, kemudian klik index. Ini tadi saya masuk di tabel dokter admin. Sini tabel dokter admin yang menjadi foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Untuk menjadikan field sebagai foreign key, kita bisa klik index kemudian di OK. Kita coba, kita klik index, nah OK ya. Kemudian ini juga index, OK. Untuk tabel daftar yang menjadi foreign key-nya adalah ID pasien dan ID admin. Kita lanjutkan ke tabel pasien dokter. Pasien dokter yang menjadi foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien.
cek lagi apakah ada yang terlewat, apakah ada tabel yang belum tersetting foreign key-nya. Saya rasa sudah semua, kita sudah men-setting semua untuk foreign key-nya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat relasi antar tabel, itu dengan menghubungkan primary key di tabel A ke foreign key yang digunakan di tabel yang lainnya. Oke, kita kembali ke halaman designer. Seperti ini contohnya, foreign key ID pasien dia dihubungkan dengan maksudnya primary key tabel pasien yaitu ID pasien dihubungkan dengan foreign key ID pasien di tabel pasien dokter. Kita coba hubungkan. Untuk menghubungkannya, share kursor ke panel sebelah kiri ini, kemudian grid relationship. Oke, pertama-tama kita harus menentukan reference key-nya terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan foreign key-nya. Untuk pengaturan on delete dan on update-nya menggunakan cascade. Oke. Ya, sini sudah terhubung antara reference key ID pasien di tabel pasien dan foreign key ID pasien di tabel pasien dokter. Kita lanjutkan untuk yang sisanya. Kurang lebihnya seperti ini tampilan relasi antar tabel kita. Kita sudah men-setting antara reference key dan foreign key-nya. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk data manipulasinya, yaitu kita bisa mengisi data untuk masing-masing tabel, lalu melakukan operasi-operasi seperti mengupdate atau select, yaitu operasi-operasi data manipulasi lainnya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi data pada masing-masing tabel tersebut. Sebagai contoh, kita mengisi data pasien di tabel pasien. Untuk mengisi data, kita menggunakan perintah insert, diikuti dengan into.
dan nama tabelnya. Kemudian daftar kolom yang akan diisi. Kemudian diikuti dengan nilai dari kolom-kolom tersebut. Baik, di sini kita sudah memasukkan satu data pasien, yaitu pasien bernama Wawan, berjenis kelamin laki-laki dengan ID pasien 001. Untuk melihatnya, kita ketikkan ya, di sini sudah masuk ya. Pasien Wawan dengan ID pasien 1, alamat pasien asal Tuban, jenis kelamin laki-laki, kemudian penyakit 0, nomor HP 0. Ini karena kita tadi tidak menginputkannya. Ya. Kita coba menginputkan lebih banyak lagi pasien, mungkin juga dengan dokter. Kita coba. Ya, kita sudah mengisi tabel dokter. Sini ada nama dokternya, ID dokternya, kemudian spesialisasinya. Selanjutnya adalah kita akan mencoba-coba untuk melakukan operasi-operasi ini, yaitu select bersyarat, select join, dan lainnya. Untuk operasi select selanjutnya, kita akan mencoba melakukan select untuk melihat hanya nama pasien dan jenis kelamin. Maksudnya kita memilih kolom
yang kita tentukan sendiri dari tabel pasien atau tabel pasien. Kita coba saja. Di sini saya ingin menampilkan kolom nama pasien dan kolom jenis kelamin. Perintahnya adalah select, diikuti dengan kolom yang kita tentukan, kemudian from, kemudian nama tabelnya. Baik, kita coba. Ya, berhasil. Di sini tampil nama pasien, kemudian tampil kolom jenis kelaminnya juga. Oke, percobaan selanjutnya adalah select bersyarat. Oke, di sini kita akan coba menampilkan pasien yang memiliki syarat berjenis kelamin laki-laki. Untuk perintahnya adalah select, diikuti nama pasien, diikuti jenis kelamin dari atau from tabel pasien, where ini adalah syaratnya, jenis kelamin nanti kita tuliskan laki-laki. Ya, berhasil. Di sini saya hanya menampilkan pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi pasien atas nama Hiva ini yang berjenis kelamin perempuan tidak akan ikut ditampilkan. Jadi kuncinya untuk memberikan syaratnya atau syarat tertentu adalah menggunakan where. Ya, selanjutnya adalah kita akan mengisi data untuk tabel pasien dokter. Di dalam pasien dokter terdapat field ID, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Untuk ID dokter dan ID pasien ini keduanya adalah foreign key, yaitu ID dokter merupakan foreign key dari ID dokter yang ada di tabel dokter. Kemudian begitu juga dengan ID pasien merupakan foreign key dari ID pasien yang ada di tabel pasien. Setelah kita menginputkan datanya menggunakan perintah insert, selanjutnya adalah kita akan melakukan percobaan select join antar tabel. Jadi kita akan menampilkan kolom-kolom dari tabel-tabel yang berbeda. Ya. Baik, kita coba saja. Kita coba run saja. Ya, berhasil. Jadi di sini terdapat tabel kolom dari tabel-tabel yang berbeda.
Untuk kolom nama pasien ini sendiri ada di tabel pasien. Untuk kolom waktu periksa dan resep ada di tabel pasien dokter. Kemudian untuk kolom nama dokter sendiri ada di tabel dokter. Jadi itu adalah fungsi dari join. Jadi kita menggabungkan tabel maksudnya gabungan kolom-kolom yang kita pilih dari tabel-tabel yang berbeda, gunakan perintah select diikuti dengan tabel yang dituju, misal tabel pasien, diambil fieldnya yaitu nama pasien atau kolom nama pasien, kemudian kita mengambil kolom waktu periksa yang berada di tabel pasien dokter, dan kolom resep yang juga ada di tabel pasien dokter. Kemudian yang terakhir adalah kolom nama dokter yang ada di tabel dokter. Jadi kemudian diikuti dengan from tabel pasien. Jadi ini tabel awalnya dijoinkan dengan tabel pasien dokter on atau pada ID pasien yang ada di pasien di tabel pasien sama dengan ID pasien yang ada di tabel pasien dokter. Jadi ID pasien ini yang ada di tabel pasien merupakan reference key-nya, dan ID pasien yang ada di tabel pasien dokter merupakan foreign key-nya. Jadi ini merupakan foreign key. Kemudian di join lagi dengan tabel dokter yang juga terdapat foreign key berupa ID dokter. Maksudnya ID dokter yang ada di pasien dokter merupakan foreign key sama dengan ID dokter yang ada di tabel dokter merupakan reference key. Jadi disamakan. Jadi itulah fungsi join. Jadi dia menggabungkan menggabungkan tabel-tabel yang berbeda dengan kolom yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan select fungsi matematika. Misalnya kita ingin mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar. Jadi kita coba select. Perintah ini merupakan perintah untuk menghitung total pasien yang sudah terdaftar. Jadi total ada 3 pasien, ada pasien atas nama Wawan, pasien atas nama Iva, dan pasien atas nama Agus. Jadi totalnya adalah 3. Jadi fungsi dari count ini adalah menghitung banyaknya ini ID pasien. Jadi dia menghitung variabel yang ada di dalam kurungnya ini. Ya, percobaan selanjutnya adalah select fungsi string. Fungsi string adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data.
Oke. Oke. Ya. Maksud dari perintah ini adalah kita menampilkan data dari tabel pasien, semua data dari tabel pasien, di mana fungsi left-nya dia akan mengambil string dari kiri untuk kolom alamat pasien sebanyak 2 karakter. Jadi ya, dimana 2 karakter itu sama dengan bernilai ini SU. Jadi di sini ada 2 pasien yang alamat pasiennya itu 2 karakter terdepan atau 2 karakter paling kiri itu memiliki susunan SU, yaitu Surabaya dengan nama pasiennya Diva dan Arif. Oke, selanjutnya adalah select between. Select between merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Oke. Ya, kita coba dulu ya. Ya, jadi select between ini dia akan menampilkan data dari tabel pasien, di mana yang digunakan sebagai patokan adalah kolom ID pasien dengan nilai ID pasien between, yaitu antara 2 dan 3. Jadi akan muncul, atau kita coba tambahkan 1 pasien lagi biar terlihat perbedaannya. Jadi di sini kita sudah menambahkan 1 pasien baru. Kita akan coba melihat penggunaan between. Semoga dengan ini akan terlihat lebih jelas.
Jadi di sini terlihat lebih jelas ya, ketika kita memberikan parameter between ID pasien 2 dan 4. Jadi untuk ID pasien 2 hingga 4 dia akan terselect atau akan ditampilkan. Selanjutnya adalah select like. Select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke. Ya. Jadi saya menampilkan data pasien dari tabel pasien dengan patokan alamat pasien yang mengandung kata Surabaya. Jadi perlu diperhatikan tanda persentasenya ini. Kalau kita coba dulu, apabila tidak menggunakan persentase, apakah tetap bisa berjalan programnya? Oh ya, masih tetap bisa berjalan. Jadi ada 2 pasien yang alamat pasiennya sama-sama Surabaya sesuai dengan input yang kita berikan. Ya, percobaan selanjutnya adalah select order by. Jadi fungsi order by merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat 2 jenis dalam pengurutan data, yaitu naik atau ascending dan menurun atau descending. Oke. Ya, kita coba saja. Ya, di sini pengurutannya menurun ya. Jadi dari yang terbesar hingga terkecil. Selanjutnya adalah select group by. Group by berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Jadi group by ini dia akan menghilangkan nilai yang sama dari kolom atau yang diberikan ini. Jadi kita misal ada di sini ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi yang diambil adalah yang teratas ya. Jadi ada pasien atas nama Wawan dan pasien atas nama Hita, mana pasien atas nama Wawan ini berjenis kelamin laki-laki dan pasien atas nama Hiva ini berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pasien-pasien yang lainnya yang memiliki jenis kelamin yang sama, yang serupa, tidak akan ikut ditampilkan. Baik. Selanjutnya adalah kita akan mencoba perintah ya. Selanjutnya adalah program update atau perintah update. Perintah update adalah untuk melakukan perubahan
pada data. Jadi kita akan mencoba merubah nilai atau ya nilai suatu data. Kita akan coba mengganti nama pasien. Jadi ini adalah perubahan nama pasien menggunakan perintah update. Dan yang terakhir adalah fungsi delete. Jadi fungsi delete adalah perintah untuk menghapus data. Kita coba. Ya, di sini kita sudah menghapus atau menghilangkan data dengan ID pasien nomor 5. Jadi pasien nomor 5 atas nama Fauzia kita delete menggunakan perintah delete. Mungkin itu saja untuk praktikum kita kali ini. Pada praktikum kali ini kita sudah membuat sebuah database berdasarkan entity relationship diagram yang diberikan. Jadi di mana di RD tersebut terdapat 6 entitas atau 6 tabel, dan masing-masing tabel memiliki atribut-atributnya dengan satu primary key. Kemudian juga kita sudah mencoba foreign key, jadi kita menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya, dan kita juga sudah mencoba melakukan data manipulation menggunakan perintah-perintah seperti insert, kemudian select, kemudian update dan delete. Itu saja mungkin untuk praktikum kedua. Untuk kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.